Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan, bisa bersilaturahim melalui udara, melalui dongeng kita. Alhamdulillah, berikutnya adalah menurut catatan Kang Yuji bahwa dongeng kita itu sudah diakses sampai ke luar negeri. Ke luar negeri. Katanya teman-teman kita yang bekerja di Hong Kong, di Jepang sudah memberikan komentar dan suka mengakses hal-hal yang paling penting buat mereka. Alhamdulillah. Mungkin tidak begitu banyak karena materi kita bukan materi umum, tapi adalah materi-materi yang Aki sebar sebetulnya secara gratis kepada para pendengar kita, khususnya yang berkaitan dengan pengelola Bangga Kencana. Ini ada request, kata si Kang Yuji ini, dari teman kita yang sedang berbuat, yang sedang bekerja, yang sedang berjuang dan berusaha di Hong Kong. Beliau menanyakan bahwa saya ini di Hong Kong, tapi karena keterbatasan istri nggak ikut, tinggalnya di Indonesia. Ya maklum laki-laki lah begitu. Nah, ke Aki menanyakan tentang persoalan onani atau masturbasi atau istimna bil yadi. Itu bahasa Arabnya ya, istimna bil yadi. Itu yang ditanyakan. Nah, bagus, dan bukan hanya pertanyaan dari Hong Kong saja, tapi banyak juga remaja-remaja yang ke Aki bertanya bagaimana itu kalau kita melaksanakan onani. Mari kita bahas, mudah-mudahan 1-2 episode saja. Yang pertama, onani atau masturbasi atau istimna bil yadi itu adalah mengeluarkan sperma secara dipaksa, tidak melalui bersetubuh. Ya, kan kalau bersetubuh itu bisa pasangan suami istri ataupun tidak pasangan suami istri, itu keluar sperma. Mudah-mudahan yang bagus itu adalah yang suami istri. Nah, ini tidak, tapi dia dikeluarkan oleh tangan sendiri dengan memakai alat-alat bantu, ya, alat bantu. Banyak yang alat bantunya beli dari luar negeri, banyak untuk ini. Itu berlaku baik untuk pria maupun wanita. Nah, itu yang Aki dapatkan tentang onani ini. Kemudian yang pertama harus kita bahas adalah bagaimana pandangan agama. Harus itu dulu. Kenapa? Karena hidup kita ini kan dari agama. Dari agama itu adalah dari agama gitu. Percuma saja kita berbuat di dunia ini kalau tidak berdasar pada agama yang kita anut, yang akan kita bawa nanti dan diperhitungkan di yaumil akhir. Banyak sebetulnya tanggapan-tanggapan tentang onani, tapi Aki akan mengambil satu saja, yaitu dari buku atau kitab Masail Fiqhiyah. Masail Fiqhiyah, di situ ditulis ya tentang onani. Sebetulnya banyak lah, di YouTube juga sebetulnya banyak. Ya, Masail Fiqhiyah ini disusun oleh Profesor Dr. Andes Mashub Juhdi. Ulangi, Profesor Dr. Haji Mashub Juhdi. Itu yang mengarangnya. Dia membeberkan tentang apa itu onani. Khususnya dipandang dari segi agama Islam. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana pandangan Islam? Ini berbeda-beda. Paling tidak ada 5 pandangan
terhadap pelaksanaan onani atau masturbasi atau istimna bilyadi ini. Yang pertama adalah para sahabat atau kiai atau ulama jurusan Maliki, Syafi'i, dan Zaidi. Jurusan Maliki, Syafi'i, dan Zaidi. Ini bertiga sepakat bahwa masturbasi atau onani itu haram hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Begitu ya. Kenapa mereka berpendapat itu? Karena mengambil dasar dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu adalah surat ke-23 ayat 5, 6, dan 7. Jadi dirangkum aja ya penjelasannya ayat 5, 6, dan 7. Di situ bercerita barang siapa yang memelihara kemaluannya itu menahan, tidak dipakai macam-macam, kecuali bagi istri-istrinya. Nah, kan kalau di dalam Al-Quran disebut istri-istrinya, jadi artinya boleh punya istri lebih dari satu. Jadi bagi istri-istrinya. Yang kedua bagi budak-budaknya. Budaknya itu adalah biasanya wanita ketemu di perang, atau dulu itu ada yang disebut dengan budak belian itu apa ya? Ya begitulah, begitu. Abid-abid kayak gitu ya. Atau begitu, itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Itu surat Al-Mu'minun 5, 6, 7. Kalau salah tolong diperbaiki. Bahasanya adalah bahasa bebas. Nah, namun dibalik itu, penerangan dari ayat 5, 6, 7 itu, namun dibalik itu, kalau dia dibalik itu maksudnya dibalik yang sah tadi, melaksanakan zina, homoseksual, lesbian, onani, itu artinya orang yang melampaui batas. Di situ tidak disebut haram, tapi dia melampaui batas. Melampaui batas itu kan dilarang oleh Allah. Betul tidak? Ingat gak? Apa? Gamelan wirahmatari, pamiri, tarian kawih kan gitu. Jadi urang teh ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri. Jadi artinya yang berlebih itu adalah tidak boleh. Sehingga disebut di situ kecuali orang yang melakukan zina, lesbian, apalagi homoseksual, onani, itu dinyatakan orang yang melampaui batas. Silahkan kaji lagi apa itu melampaui batas, tapi sepengetahuan Aki itu adalah dilarang orang yang berlebihan dan menyimpang tentunya saja. Kalau ada yang menjamarkan, itu kan tidak dilarang, hanya bilang bahwa melampaui batas. Tapi sekali lagi, Ustadz Maliki, ya, Syafi'i, dan Zaidi menjabarkan itu adalah melarang. Dan bukan itu saja. Nanti ini baru satu pendapat. Aki kan berbicara 5 pendapat ini. Karena itu malam ini sampai di sini saja dulu pengertiannya ya. Sampai nanti kita akan tinjau dari aspek kesehatan dan akibat-akibatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.